Assalamu alaikum and welcome back to Hada Tonight. This is our third and final segment for the program this evening. Thank you for continuing to be with us. We hope it's been beneficial, and the final 15 or so minutes that we have left will also. We have a new guest that has joined us to talk about the subject of pursuing or seeking knowledge. Brother Luqman Hakim, thank you so much for being with us. Welcome to Hada Tonight. Welcome. It's very nice to be here. So, as I said, we're talking about pursuing knowledge. I'd like to read real quickly a few lines of a definition. I Google search for the word knowledge, and the came up was Wikipedia. It says that knowledge can refer to a theoretical or practical understanding of a subject. Knowledge, it says, is a familiarity, an awareness or understanding of someone or something, such as facts, information, descriptions, or skills, which is acquired through experience or education or by perceiving, discovering, or learning. That's the general definition of knowledge. So we as Muslims are encouraged to pursue knowledge, which according to the definition is not just information, but skills and etc. Please talk to us as Muslims. Why is it important for us to pursue knowledge? First of all, let me begin by saying all praises are to Allah, the Lord of the universe. May peace and blessing be upon our beloved Prophet, his family, his companions, and for those who follow them in the righteousness until the day of judgment. First of all, that we have to know is that knowledge is very important in Islam. The knowledge is very important in our religion. If we look at the first ayah came to the Prophet Muhammad, was talking about Iqra. What does Iqra mean? Iqra has meaning reading, whether reading from the book or memorizing or reciting something from your memory. That is why if you look at the first revelation that came to the Prophet Muhammad, when the Prophet Muhammad was in the cave of Hira, Archangel Gabriel was coming down to him and he was asking the Prophet Muhammad, "Oh Muhammad, Iqra." "Oh Muhammad, read." And the Prophet Muhammad was replying, "Ma ana biqari." I could not read, because the Prophet thought that Jibril was asking him to take the book and then going to read this book. And as you know that the Prophet Muhammad was illiterate, he could not read and write. How Archangel Gabriel was asking him to write. But the reading here is not the reading from the book, but it's meant to recite something, the revelation coming down from Allah subhanahu wa ta'ala. So from very beginning, Islam encouraged the importance of knowledge, because Islam encouraged the reading or Iqra. So we are the people of Qira'ah, the people of reading, because reading is the key for any knowledge. If you want to become more educated people, if you want to understand everything, we have to read. Without reading, we will not have any knowledge. So I would like to emphasize here, Islam is the religion of knowledge. In fact, the first revelation came down to the Prophet Muhammad was talking about the importance of reading. And also, if we are going to look at the history of the Prophet, for instance, when the Prophet Muhammad was migrating to Medina, the first things that the Prophet Muhammad did is establishing the mosque, establishing the masjid. And the companion of the Prophet in the time, they were staying in the mosque, they were gathering in the mosque in order to learn something, in order to learn religion from the Prophet directly. Not just to pray.
Yes, It was a learning because center. the mosque is the central of education. It's not only the place for praying, but it's social place, a religious place, education place, and so far and so on. And I'm going to talk about the first school, the first madrasah that the Prophet Muhammad was established in the time in Medina. Yeah. Okay. Okay. Very nice introduction to this very long and rich tradition we have of pursuing knowledge as Muslims. I don't know if you had a chance to see the second segment. We were talking about African expatriates in Egypt, and the majority of them are pursuing knowledge, Islamic knowledge at Al-Azhar. But one of the things that came out of that discussion was a problem of brain drain, where some expatriate Muslims are coming to to Egypt from various African countries and are overstaying their visas. Maybe even a success case where they've finished, they've graduated, they've become knowledgeable, they've become sheikhs, but are staying behind. And they illustrate it by saying that some of the mosques here have like 30 sheikhs because the brothers are not going back home. So I'd like to ask you about intentions, right? I'd like to weave into this important about the best intention to have when pursuing knowledge. The intention is very important in Islam. If you are going to talk about the importance of intention in Islam, the Prophet ever said, "Innamal a'malu binniyat." Every action is determined by intention. That is why intention is very important in Islam. If you look at the works of many Muslim scholars, they used to begin his book by this hadith, "Innamal a'malu binniyat." And some of them said, everyone who wants to write any book, he should start with this hadith. The reason why, because this hadith is very important. It reminds us to have a good sincerity. If you have good sincerity, if you have a good attention, in Islam actually, if you are talking about that, it's not limited in religious sciences, but also it includes scholar sciences. There is no any dichotomy, there is no any separation between religious knowledge and scholarly knowledge. If you are going to read the Quran, Al-Quran is not talking about spiritual dimension only, but Al-Quran is talking about many things in order we try to contemplate, to think of creation. So in Al-Quran itself, we don't find religious knowledge only, but also we find scholar knowledge. If you are look at the history, for instance, in the medieval ages, Islam produced many scholars. They were expert in religious sciences, but also they were experts in scholar sciences. In fact, we have scholar knowledge. For instance, in the time when Islam was in Andalus, in Spain right now, we have philosophers, we have sciences, many scholars like Averroes or Ibn Rushd, if you are familiar with him. He was the jurist. In fact, he wrote the most beautiful book in Islam jurisprudence, Bidatul Mujtahid. We study this book in religious seminary, in Islamic seminary, but also he was a great commentator of Aristotle, the most greatest philosopher from Greek. It means that Ibn Rushd, he was expert in religious sciences and also expert in scholar sciences. You know, and this also relates to our last conversation, this problem of brain drain. You know, we still have great
Muslim scientists, academics doing great and wonderful things, but we don't see them as much because they Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Bapak, Ibu, jajaran Direksi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang saya hormati, seluruh saudara-saudaraku karyawan Rumah Sakit Aisyah, khususnya peserta kajian ketarjian yang berbahagia, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bersua kembali dalam kegiatan rutin tahunan kita. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita berada di hari yang terakhir dari kajian kita. Semoga kajian kita nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan teknis. Kita semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk berusaha bisa melaksanakan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah, tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan usaha kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau di dalam setiap gerak langkah kehidupan kita,
maka kita akan berhak untuk menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya kelak. Dan semoga kita akan layak dan pantas untuk diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, pada kesempatan pagi kali ini, tema yang akan kita angkat adalah Khatmul Quran bin Nadhr dalam tinjauan ketarjian. Nampaknya kajian dengan tema ini sangat jarang, Ustadz. Sangat langka, karena memang ya kalau kita dengar istilah Khatmul Quran bin Nadhr itu sering. Tapi untuk kita membedah tema ini nampaknya mungkin baru pertama ini mungkin. Ya. Karena memang di organisasi kita, di Muhammadiyah, kegiatan Khatmul Quran itu tidak menjadi satu tradisi dan tidak ditradisikan selama ini. Dan kemudian kenapa kami beserta teman-teman panitia yang lain berusaha untuk membedah tema ini. Nah, itu karena memang 2 atau 3 tahun terakhir dalam rangkaian milad rumah sakit kita itu kemudian ada istilah Khatmul Quran Nadhr. Sehingga tema ini kita angkat untuk kita jadikan kajian kita pada kesempatan ini agar terang bagi kita, tidak ada keraguan dalam hal tersebut. Sehingga nanti ke depannya apakah hal tersebut akan kita lestarikan, kita adakan, dan bahkan mungkin kalau nanti diadakan di Rumah Sakit Aisyah ini juga akan diadakan di mana-mana lagi dan akan menjadi tradisi di dalam Muhammadiyah. Atau nanti kalau kita berkesimpulan sesuai ketarjiannya bagaimana, itu kemudian kegiatan itu lantas bisa tidak kita adakan karena memang kita bermuhammadiyah dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan ibadah itu berusaha untuk kita ketahui dasar-dasarnya. Karena memang Rasulullah mengatakan man amila amalan falaysa minni fahuwa raddun. Manakala kita melaksanakan suatu amalan dan amalan itu tidak ada sandaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ya kalau kita ingat dulu kelakar dan guyonnya Mbah Yai Mas'ud itu jenang pati orok-orok, Ustaz. Ya ora bati ning tambah torok. Niwas ditenagani, dibandani, arep-arepane oleh ganjaran sak pirang-pirang, ternyata karena itu tidak pernah disunahkan sehingga ya masuk fahuwa raddun, na'udzubillah. Nah, berangkat dari semangat itu, rasa penasaran kita terhadap istilah dan kegiatan Khatmul Quran bin Nadhr yang 2 tahun terakhir ada membersamai di rangkaian milad rumah sakit itu, sehingga pagi ini kita akan membedah sesuai dengan paham ketarjian kita. Nah, untuk itu, saudara sekalian, mari kajian kita pada pagi ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan narasumber kita, Ustadz Lukman Hakim LCMA. Kami persilahkan. Monggo Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro beserta jajarannya, kemudian Ustadz Salamun yang bertindak pada pertemuan yang terakhir dari rangkaian kajian tarjih Ramadan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, segenap karyawan dan karyawati, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang terakhir dari kajian tarjih Ramadan. Dan mudah-mudahan ini memunculkan spirit kita untuk mencoba mendalami dan memperluas pengetahuan kita tentang paham keagamaan Muhammadiyah yang tertuang di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, dan juga fatwa-fatwa tarjih yang terhimpun di dalam TJA, Tenyajab Agama ke depan. Artinya meskipun pertemuan ini yang terakhir, tetapi semangat untuk update dan meningkatkan keilmuan sebagai bentuk loyalitas kita terhadap persyarikatan, maka harus ada upaya untuk terus meningkatkan keilmuan itu. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Salamun tadi, bahwasanya topik kita pada kali ini yaitu Tahtimul Quran bin Nadhar atau Khatmul Quran bin Nadhar menurut pandangan Muhammadiyah. Tadi Ustadz Salamun sudah menyampaikan tentang pentingnya mengkaji topik ini yang didasari pada sebuah realitas, yaitu adanya pelaksanaan bentuk bentuk loyalitas, dan juga kita penasaran loh, kalau kita sudah melaksanakan ini, kita sebagai warga Muhammadiyah yang baik, apakah ditemukan landasannya di dalam putusan atau fatwa tarjih atau tidak? Ya. Itu yang kita akan coba kaji sekitar 1 jam ke depan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tadi ada istilah tahtimul Quran atau bisa juga disebut khatmul Quran. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut kataman Al-Quran. Nah, karena topik kita tadi dikatakan tahtimul Quran bin Nadhar, nah ini menunjukkan bahwasanya menghatamkan Al-Quran, yang dimaksud menghatamkan Al-Quran itu yaitu kita membaca Al-Quran dari surat yang pertama, yaitu Al-Fatihah, sampai surat An-Nas, surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, kemudian 114 surat. Ya, artinya kalau disebut khatmul Quran atau tahtimul Quran, yaitu kita mencoba membaca Al-Quran dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir. Berarti ada 114 surat dan terdiri dari 30 juz. Itu yang disebut apa? Khatmul Quran atau tahtimul Quran.
Dan kemudian ada dua cara. Yang pertama bin-nadhar. Bin-nadhar itu maksudnya dengan melihat dengan mata kita. Ini dilakukan oleh orang yang mungkin kebetulan belum hafal Al-Quran secara utuh, maksudnya 30 juz gitu. Sehingga hantaman Qurannya bin-nadhar, yaitu dengan membaca Al-Quran, yaitu melihatnya dengan mata. Itu yang disebut apa? Bin-nadhar. Nah, lawannya itu diistilahkan dengan bil ghaib. Bil ghaib itu artinya, ghaib itu sesuatu yang tidak ada, maksudnya melalui memori atau melalui hafalan. Biasanya para hufaz penghafal Al-Quran itu melakukan tasmi'. Tapi yang kalau di Timur Tengah istilahnya itu lebih populer tasmi'. Tasmi' itu memperdengarkan hafalan yang kita sudah hafal kepada syekh atau kepada guru gitu. Itu disebut tasmi'. Tasmi' itu memperdengarkan. Artinya ayat atau surat Al-Quran yang sudah kita hafal itu kita perdengarkan kepada syekh untuk dinilai apakah ada kesalahan cara tajwid, kemudian makharijul huruf, artikulasi pengucapannya, dan juga tentang kelancaran. Apakah hafalannya tadi sudah sesuai atau ada kesalahan. Nah, itu nanti dikoreksi oleh syekh tersebut. Nah, itu tentang dua istilah ya. Berarti kalau tadi topiknya itu tahtimul Quran bin-nadhar, itu lawannya yaitu bil ghaib. Kalau bin-nadhar itu artinya dilakukan oleh kebanyakan orang yang secara umum belum hafal Al-Quran secara penuh atau 30 juz. Kalau bil ghaib itu dengan hafalan. Oke. Sebelum masuk pada topik tersebut, yang mana nanti kita akan melihat fatwa tarjih, karena kebetulan topik ini sudah difatwakan tentang hukum khataman Al-Quran. Menyelenggarakan khataman Al-Quran itu bagaimana hukumnya? Di situ sudah ada kurang lebih ada dua fatwa yang berbicara tentang khataman Al-Quran itu. Nah, sebelum masuk topik tersebut, kita coba kaji beberapa pengantar yang berkaitan tentang pentingnya kita membaca Al-Quran dan juga mengkaji dan mempelajari Al-Quran itu kemudian kita aplikasikan di dalam perbuatan. Di dalam Kitabus Syiyam, di HPT kita jilid 1, ada Kitabus Syiyam, yaitu putusan Medan 1939, ketika Muhammadiyah bicara tentang puasa, maka di bab terakhir ada bab yang namanya Fadhailul A'mal, amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa. Disebutkan ada 4. Yang pertama, apabila kita berada di Ramadan, fa'akfir minas shadaqah. Kita disuruh untuk memperbanyak sedekah. Dan ketika Rasulullah ditanya, ayu shadaqah afdal, sedekah apa yang paling utama, Rasulullah menjawab, as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Dan dalam banyak hadis dijelaskan betapa dermawannya Rasulullah ketika berada di dalam bulan Ramadan. Itu mengalahi dermawannya angin berhembus. Angin berhembus itu kan susah untuk dihalang-halangi. Ya, kecuali masih ada lubang, tetap bisa masuk. Betapa dermawannya angin kepada kita. Di setiap ruangan
Kalau ada yang bolong sedikit, pasti angin itu bisa masuk. Tapi kalau kita lihat kedermawanan Rasulullah itu ternyata lebih dermawan daripada angin yang berhembus itu. Menunjukkan betapa luar biasanya Rasulullah memiliki spirit filantropi, sebagaimana yang menjadi simbol lazismu sekarang itu. Yang kedua, yaitu wa mudarasatil Quran. Melakukan tadarus Al-Quran. Nanti kita kaji. Kenapa kok misalnya redaksi yang digunakan itu mudarasah, bukan tilawah. Atau mungkin bukan wa khatmil Quran, menghatamkan Quran. Itu ada makna yang nanti ingin disampaikan. Kenapa kok tidak membaca Al-Quran? Atau tilawatil Quran atau khatmil Quran, menghatamkan Quran. Tapi redaksi yang dipilih itu wa mudarasatul Quran, yaitu mengkaji dan mempelajari Al-Quran, kemudian endingnya diaplikasikan di dalam sebuah amalan atau action. Oke. Yang ketiga, wa qum qiyamal lail, dan tunaikanlah sholat malam. Jumlah rakaatnya dijelaskan di sini 11 rakaatan, 11 rakaat. Karena Muhammadiyah 1939 mengkaji tentang hadis-hadis yang berbicara tentang jumlah rakaat tarawih atau qiyamul Ramadan. Sebagaimana yang sudah pernah kita sanadnya bermasalah semuanya, artinya tidak lepas dari kritik. Sehingga yang dirotihkan, yang dikuatkan oleh Muhammadiyah jumlahnya 11 rakaat. Nah kemudian ketika itu 1939 disebutkan dua formasi. Yang pertama arba'an 4-4. Yang kedua mathna 2-2, maksudnya 2-2 sampai 8. Kemudian keduanya ini, dua formasi ini ditutup wa thalathan dan 3 witir. Artinya ketika itu ada dua formasi, yaitu 4 plus 4 plus 3, total semuanya 11. Formasi yang kedua, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3, total semuanya 11. Karena ini tidak menghitung sholat iftitah. Oke. Berikutnya, amalan yang dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Ramadan yaitu wa'takif fil ashril awakhir. Beritikaflah di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ini yang mungkin saya dan kita semuanya ini agak berat melakukan iktikaf. Kalau di Timur Tengah ada orang iktikaf ketika masuk 10 hari terakhir, dan kita baru keluar dari masjid itu ketika mau menjalankan sholat Id. Tapi ya karena berbagai macam kesibukan ya, dan juga aktivitas kita, sehingga ya tetap ada usaha meskipun iktikaf itu tidak full 1 hari. Yang penting ketika kita masuk masjid itu diniatkan untuk iktikaf gitu. Apakah itu boleh? Ya nanti ada pembahasannya secara khusus. Tapi intinya kalau jumhur ulama itu membolehkan ketika kita masuk masjid kemudian kita niatkan untuk iktikaf meskipun kurang dari 1 hari. Gitu. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi ketika kita berbicara tentang fadhailul a'mal, amalan yang utama ketika berpuasa, bahasa yang digunakan adalah mudarasatul Quran. Ini diterjemahkan atau diistilahkan dalam bahasa Indonesia dengan tadarus Al-Quran, sebagaimana istilah yang umum kita gunakan untuk menjelaskan tentang tradisi membaca Al-Quran yang dilakukan setelah tarawih di setiap bulan Ramadan. Nah, apakah ini punya landasan? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
yang mana Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah. Hanya ijtima atau berkumpul, berkelompok. Itu untuk melakukan apa? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Tapi apakah sekedar membaca? Nabi menjelaskan berikutnya, wa yatadarasunahu, dan melakukan tadarus. Jadi nanti memunculkan dua istilah. Yang pertama, yatluna kitab Allah, memunculkan istilah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian wa yatadarasunahu, ini memunculkan istilah mudarasatul Quran. Bainahum. Itu. Artinya kalau mudarasah bainahum ini berusaha untuk menemukan makna di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu bagaimana mempraktekannya? Ini metodologi pengkajian Al-Quran yang sejak awal dilakukan oleh Mbak Yai Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti di akhir saya tutup dengan bagaimana metode belajar Al-Quran yang dikembangkan oleh Mbak Yai Ahmad Dahlan. Yang pertama, ini sekedar ummah, yaitu surat Ali Imran ayat 104, kemudian atau 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan seterusnya. Ini melahirkan teologi keumatan. Artinya di dalam kita berdakwah kepada Islam, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, itu harus ada sebuah wadah, ada sebuah komunitas, harus ada sebuah jam'iyah, dalam bahasa Al-Quran digunakan tadi ummah. Maka Mbak Yai Ahmad Dahlan melahirkan dalam bentuk atau merealisasikan dalam bentuk jam'iyah Muhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah. Ketika sudah berdiri persyarikatan Muhammadiyah, persyarikatan ini mau dibawa kemana? Apa yang harus kita lakukan di persyarikatan ini? Maka Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika membaca Al-Ma'un itu difikirkan, direnungkan. Yaitu tentang orang-orang yang mendustakan agama. Itu diantaranya tidak membantu orang miskin, tidak dan menghardik anak yatim dan sebagainya. Ini sehingga memunculkan teologi yang disebut dengan teologi Al-Ma'un. Di dalam persyarikatan ini melayani, bukan untuk dilayani. Ini tentu berat ya bagi Muhammadiyah. Tetapi inilah yang ditanamkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan sejak awal. Kemudian melahirkan juga teologi Al-Asr. Di situ bicara tentang kita menjadi soleh secara pribadi dan juga soleh secara sosial. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, itu kita baru soleh secara pribadi. Artinya ketika kita punya iman dan kita mengamalkan apa yang kita imani dalam bentuk ibadah itu, sholat dan sebagainya, itu kita masih soleh secara pribadi. Tapi soleh secara pribadi itu tidak cukup. Maka dalam ayatnya disebutkan, diteruskan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Artinya kesolehan kita itu harus kita transfer kepada orang lain, sehingga harus kita dakwahkan. Itu yang disebut dengan wa tawassaw bil haqq. Kemudian ketika kita dakwah pasti ada rintangan yang menghalangi, maka dituntut adanya kesabaran. Ketika kita menyampaikan Islam, ketika kita menyampaikan kebenaran, itu tentu ada lika-likunya, ada tantangan. Sebagaimana Nabi dalam mendakwakan Islam itu membutuhkan waktu 23 tahun. Dan itu risikonya luar biasa yang dihadapi oleh Nabi. Itu kelasnya Nabi, apalagi kita.
Secara keimanan tidak level, secara keilmuan juga tidak level. Kita juga tidak disupport dengan wahyu. Nabi yang disupport dengan wahyu saja membutuhkan waktu 23 tahun. Artinya harus ada watawasau bis-sabr. Sehingga dalam berorganisasi ini penting komunikasi yang intens antara struktural dengan bawah atau sebaliknya. Ini sebagai bentuk bagaimana kita berwasiat di dalam kesabaran konsisten di dalam kita berjamiah dan berorganisasi ini. Oke. Ketika itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi para malaikat. Kemudian wa dzakarallahu fima indahu, dalam lanjutannya, dan orang ini akan disebut oleh Allah di depan para malaikat. Nah, artinya di dalam hadis ini langsung pada poin kita ada dengan makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf sesuai dengan bahasa Arab. Itu yang disebut apa? Tilawah. Jadi hanya pada aspek bagaimana melafadzkan dan mengeluarkan suara bacaan Al-Quran itu. Dan ini penting untuk kita lakukan juga, jangan dianggap ini tidak penting. Belajar tajwid, kemudian belajar tahsin, itu menjadi apa? Menjadi penting. Oke. Yang berikutnya, wa yatadarasunahu bainahum. Ada tadarus. Kalau tadarus itu penekanannya lebih ditekankan pada membaca Al-Quran dengan tartil. Artinya kalau dengan tartil, Allah Subhanahu wa taala berfirman warattil Qur'ana tartila. Ya Muhammad, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maksudnya bacaan tartil itu apa? Bacaan yang perlahan-lahan sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid. Yang matnya dibaca mat, yang idgham dibaca idgham. Artinya ketika membaca Al-Quran dengan ngebut, gitu. Dengan apa? Ngebut, ingin cepat selesai, itu pasti bacaannya tidak tartil. Gitu. Sehingga kalau itu berarti tidak disebut mudarasatul Quran, tetapi hanya tilawatul Quran. Dan HPT bilang apa tadi? Yang dilakukan oleh orang Muhammadiyah, mudarasatul Quran. Gitu. Misalnya, sehingga menarik ya, mungkin ketika kita bicara kitabus shalah juga ada kesunahan membaca surat setelah Al-Fatihah. HPT kita ketika itu menjelaskan apa? Di dalam HPT kita di sana dijelaskan Sumaqra suratan minal Qur'an bitadabburin wa tartil. Kemudian bacalah surat dari Al-Qur'an, cara membacanya yaitu dengan tadabbur dan tartil. Oke. Nah, kalau tadabbur itu apa? Kalau tartil berarti membaca secara perlahan. Kalau tadabbur itu mencoba memahami Al-Quran dan mengaplikasikan di dalam bentuk real. Artinya Al-Quran ini harus menjadi solusi kehidupan seorang muslim. Nanti yang memunculkan the living Quran. The living Quran itu bagaimana seorang muslim menghayati Al-Quran dan diaplikasikan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Artinya Al-Quran itu diaplikasikan di dalam bentuk akhlak dan moralnya Rasulullah. Artinya kalau kita ingin melihat Al-Quran berjalan, ya lihatlah Rasulullah. Nah, itu hasil dari tadabbur. Dan tartil dengan tadabbur inilah yang disebut apa? Mudarasatul Quran. Sehingga ketika di bulan Ramadan ini, kalau dalam perspektif Muhammadiyah,
Artinya bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi juga bukan tilawatul Quran, tapi juga berusaha untuk mempelajari dan mengkaji maknanya sehingga Al-Quran itu betul-betul bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 4 model interaksi dengan Al-Quran. Sebagaimana yang 2 sudah kita kaji tadi. Yang pertama yaitu tilawah. Tilawah itu hanya melafadzkan bacaan Al-Quran tanpa memperhatikan maknanya. Ya, pokoknya kita sekedar membaca. Itu namanya tilawatul Quran. Yang kedua itu qiraatul Quran. Membaca tetapi juga mencoba memahami makna ayat atau surat yang dibaca. Ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya pakai Quran terjemah. Orang yang bisa bahasa Arab pun untuk menggali makna yang dalam itu juga butuh tafsir, ya. Bukan sekedar mengartikan bisa memahaminya, tidak. Tetap membutuhkan media, ya paling tidak tafsir itu. Supaya kita bisa menggali makna ayat tersebut. Dan sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau mungkin kebetulan belum bisa bahasa Arab, ya memiliki Quran terjemah itu penting. Sehingga kita ketika membaca Al-Quran itu bukan sekedar tilawah, tapi sudah pada level qiraah. Nah, yang lebih tinggi dari tilawah dan qiraah itu namanya tadarus. Kalau tadarus itu tidak hanya menengok, tetapi juga meneliti tafsir dan asbabun nuzul atau background munculnya sebuah ayat atau surat. Artinya kalau terjemah itu kan hanya menerjemahkan secara literal, kata demi kata. Tapi kalau tafsir itu sudah mendiskusikan maknanya. Itu mana pemahaman ayat ini? Bagaimana penafsiran ayat atau surat ini? Kemudian yang menjadi latar belakang atau historitas munculnya ayat ini bagaimana? Nah, itu yang disebut dengan istilah asbabun nuzul. Kemudian yang level yang paling tinggi yaitu disebut tadabbur. Kalau tadabbur itu sebuah ikhtiar mencari jawaban Al-Quran untuk persoalan hidup. Nah, tadi contohnya Mbak Ahmad Dahlan ketika memahami Al-Ma'un tadi. Al-Ma'un itu tidak hanya ditilawahkan, artinya dilafadzkan bacaannya secara benar. Kemudian yang kedua tidak hanya qiraah, memahami Al-Ma'un itu melalui bagaimana kita bisa menerjemahkan, dan tidak hanya juga dengan meneliti tafsir atau asbabun nuzulnya dari surat Al-Ma'un itu bagaimana. Tetapi Mbak Ahmad Dahlan langsung mengaplikasikan Al-Ma'un ini dengan tadabbur. Sehingga ketika Mbak Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Ma'un itu 3 bulan itu kepada para santrinya atau muridnya, santrinya sudah secara tilawah sudah betul, secara tajwid, secara makharijul huruf, dan secara qiraah, artinya sudah bisa memaknai. Kemudian juga sudah melakukan tadarus, membaca kitab tafsir dan juga meneliti tentang asbabun nuzulnya, historitas yang melatar belakangnya munculnya surah Al-Ma'un tadi. Nah, Mbak Ahmad Dahlan ketika itu juga langsung melakukan tadabbur. Maka salah satu muridnya yaitu namanya Suja, ini salah satu muridnya Mbak Ahmad Dahlan, ketika itu kan protes, Mbah Yai, kita ini sudah mengkaji Al-Ma'un 3 bulan. Saya sudah hafal, sudah paham maknanya, tapi kenapa kok nggak dipindah-pindah? Tidak ganti surat yang lain. Ternyata Mbak Ahmad Dahlan menanyakan, apakah engkau sudah mengamalkan
ayat ini, mengimplementasikan ayat ini dalam kehidupanmu? Belum. Sehingga Buya Ahmadiyah ketika itu langsung mengasih contoh. Mari kita cari orang miskin, kita cari anak yatim, dan kita beri makan. Sehingga yang anak yatim muncullah panti asuhan itu sudah memenuhi 3 model interaksi. Dari tilawah, dari qiraah, dari tadarus, dan tadabbur. Oke. Nah kemudian ketika kita bicara tentang tadarus di bulan Al-Quran, di bulan ya Al-Quran atau Syahrul Quran atau Syahrul Ramadan, maka berdasarkan hadis Ibnu Abbas, di sana dikatakan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin. Malaikat Jibril jelang wafat, itu malaikat Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada Nabi itu 2 kali. Nabi setiap bulan Ramadan itu khatam Al-Quran. Dan kesimpulan Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, jawabannya simpel saja. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi, etikanya Nabi, sopan santunnya Nabi itu ya Al-Quran. Artinya Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Karena sudah melewati 3 level tadi. Nah sehingga ini harus ditekankan di orang Muhammadiyah. Jangan sampai kita hanya pada level tilawah, hanya sekedar seremonial. Ini yang ditekankan di Muhammadiyah. Nah, kenapa kok bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yaitu bulan yang dimana diturunkan Al-Quran. Sekedar saya sampaikan secara cepat, karena bulan Ramadan itu nuzulul Quran, maka ada 3 fase turunnya Al-Quran. Yang pertama, nuzul Al-Quran dari Lauhul Mahfud secara jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Dalam surah Al-Buruj dikatakan bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Ini artinya turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud itu sekaligus. Yang kedua, itu nuzulul Quran ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Kalau kita baca dari 3 ayat. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Artinya turunnya Al-Quran itu di malam yang penuh keberkah. Ketika kita bicara malam yang penuh berkah, itu malam apa? Dalam surat Al-Qadr dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran di malam Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadar. Nah, berarti malam yang penuh berkah itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu di mana? Di surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yaitu bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan di dalamnya apa? Al-Quran. Ini yang menggambarkan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah di langit dunia. Nah kemudian baru setelah itu Al-Quran turun kepada Nabi. Itu untuk merespon berbagai macam permasalahan yang dihadapi Nabi dan juga memberikan jawaban atau solusi. Sehingga Al-Quran setelah itu turun secara berangsur-angsur. Tapi yang pertama kali turun dari langit dunia kepada Nabi, yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma anzalna ala abdika yaumal furqan, dan apa yang kami turunkan atas hamba kami yaumal furqan, yaitu hari Furqan. Hari Furqan itu apa? Yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya 2 pasukan besar. Yaitu dalam sejarah Islam dikenal dengan Ghazwatul Badr, Perang Badar. Kapan itu terjadi? Yaitu hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sehingga yang disebut nuzulul Quran
di Indonesia itu diperingati tanggal 17 Ramadan. Tetapi ada pandangan yang lain, Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dan sedangkan malam Lailatul Qadar itu kan dalam pandangan jumhur di setiap malam yang ganjil. Itu 21, 23, 25, 27, dan 29. Itu. Ya, intinya terlepas dari perdebatan itu ya. Tapi ketika misalnya perayaan Nuzul Quran di Indonesia dirayakan tanggal 17, karena melihat pada Perang Badar itu. Karena Perang Badar itu perang yang bertemunya dua pasukan yang besar, yaitu antara pasukan Nabi dan pasukan orang kafir Quraisy. Gitu. Oke. Ini kalau Bapak Ibu sekalian punya bukunya Profesor Yunahar Ilyas, ini sengaja saya perkenalkan karena ini tokoh dan ulama Muhammadiyah, tapi Allahu yarhamuh, sudah meninggal beliau, punya buku namanya Kuliah Ulumul Quran. Sehingga penting untuk kita menggali dari buku-buku yang ditulis oleh ulama kita. Oke. Ya, kemudian kenapa kok Al-Quran turun kepada Nabi itu secara berangsur-angsur? Ya, di antara alasannya menguatkan hati Nabi untuk istiqomah dalam dakwah ini, kemudian juga menjawab Nabi atau mukjizat bagi Nabi untuk menjawab tantangan orang-orang musyrik. Kemudian juga memudahkan Nabi untuk menghafal dan memahami. Sehingga kalau langsung 30 juz itu susah untuk dihafal dan dipahami. Artinya ketika Nabi mendapatkan wahyu itu langsung dihafal, kemudian dipahami dan diimplementasikan. Kemudian yang berikutnya, wahyu itu turun sesuai dengan peristiwa yang dialami Nabi sebagai respon atau jawaban terhadap problem itu. Dan juga ada gradualisasi tasyrik atau gradualisasi di dalam hukum. Oke, berikutnya langsung kita pada topik kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, masih kurang lebih setengah jam saya untuk menyampaikan materi, insya Allah cukup, yaitu tentang hukum mengadakan acara khataman Al-Quran. Yang pertama ini kita temukan fatwanya yang ada di SM itu tahun 2018. Yaitu pertanyaannya, maaf saya mau bertanya mengenai apa hukumnya mengadakan acara khataman Al-Quran. Nah, pertanyaan ini disampaikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk merespon atau menjawabnya, yaitu pertanyaan ini disampaikan oleh Agus Lakon Praja, kemudian dipublish, disidangkan pada hari Jumat 5 Oktober 2019. Oke, kita coba lihat dan kaji nanti bagaimana jawaban Majelis Tarjih ketika menjawab pertanyaan bagaimana hukum melakukan acara khataman Al-Quran. Yang pertama, Majelis Tarjih menjelaskan bahwasanya membaca Al-Quran itu amalan yang sangat mulia, yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim, karena kita berinteraksi dengan Allah, dengan kalamullah, yang mana Allah itu kan memiliki sifat mutakalim, bicara. Firman Allah itu yaitu Al-Quran. Artinya ketika kita mau berinteraksi kepada Allah ya dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita jadikan Al-Quran itu hanya di lemari ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita tidak pernah berinteraksi. Perintahkan untuk penerima wahyu itu disuruh untuk membaca. Maka dalam surat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu." Bacalah wahai Muhammad ma'uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitab, dari kitab yaitu Al-Quran.
Dan di dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Fisyahrin. Ada perintah dari Nabi kepada sahabat untuk mengkhatamkan Al-Quran fi syahrin, dalam 1 bulan. Bahkan kalau mampu, itu supaya para sahabat mengkhatamkan Al-Quran di 7 hari. Kalau mampu lebih dari itu, 7 hari. Kalau mampu lebih dari itu, 3 hari. Tapi kalau 2 hari atau 1 hari, itu nggak ada dalam hadisnya. Nah, kita khataman Quran itu kan 1 hari, apalagi sekarang dibagi gitu. 30 juz itu dibagi 30 orang. Sehingga 1 jam selesai. Padahal dalam hadis Nabi itu minimal itu 3 hari. Karena dalam membacanya tadi tahapannya. Tilawatul Quran, qiraatul Quran, tadarus Al-Quran, mudarrasul Quran, kemudian tadabbur Quran. Sehingga ketika membaca itu bukan sekedar dilafadzkan, apalagi bacaannya tidak tartil. Bacanya tidak tartil, ya tidak mungkin tadabbur. Bagaimana memahami kemudian mengimplementasikan Al-Quran ini di dalam kehidupan. Oke. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Abdullah ibn Amrin. Bersabda, Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran di dalam 1 bulan. Kata Abdullah ibn Amrin, ini ajidu kuwatan. Ya Rasulullah, saya memiliki kekuatan. Maksudnya kalau 1 bulan itu saya bisa melakukan itu lebih ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan faqra'u, bacalah di wala tazid ala dzalik, tetapi jangan lebih dari itu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang ketiga, hadis yang kedua, mohon maaf, itu masih hadis Abdullah ibn Amrin juga. Kalau yang pertama tadi riwayat Imam Bukhari, yang riwayat Imam Abu Dawud. Yang mana di sana dijelaskan ketika Rasulullah bilang 7 hari, Abdullah ibn Amrin masih mengatakan, ini aku min dzalik ya Rasulullah, saya itu mampu dari itu. Kemudian Rasulullah menjawab la yafqahu qara'ahu fi aqalla min 3. Ini penting ya. La yafqahu, tidak akan faqih atau faham orang yang membacanya kurang dari 3 hari. Rasulullah pakai kata la yafqahu. Faqih yafqahu itu memunculkan kata fiqhun. Fiqhun itu artinya pemahaman yang dalam atau deep understanding. Artinya orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, misalnya 2 hari atau 1 hari khatam, itu tidak mungkin sampai pada level dia faqihul Quran atau memahami Al-Quran secara baik atau secara dalam. Karena tadi tidak mungkin dia melakukan 3 model interaksi tadi, mulai dari tilawah, qiraah, kemudian mudarasah dan tadabbur. Sehingga Rasulullah mengatakan maksimal itu 3 hari, tapi jangan kurang dari itu. Atau minimal itu 3 hari. Misalnya 2 hari atau 1 hari. Itu dibilang oleh Rasulullah la yafqah, orang yang tidak mungkin memahami apa yang ia baca. Oke. Nah, berdasarkan hadis tadi atau 2 hadis tadi, Imam Nawawi mencoba mengharmoniskan dan mengkompromikan. Dalam pandangan Imam Nawawi, ya, menghatamkan Quran itu tergantung orangnya. Kalau dia hafidul Quran, kalau dia hafid, bahasa Jawa ini wis lainnya ya, bacanya
sudah melekat gitu. Ya kalau dia mau menghatamkan Quran ya sesuai kemampuannya gitu. Artinya kalau sudah hafal Quran itu lebih cepat gitu. Karena apa? Secara otomatis pelafatan itu sudah connect dengan lisannya. Beda dengan orang yang masih belajar itu, dipas-paskan juga belum matching terus itu. Nah, sehingga sesuai dengan kemampuannya. Sehingga nggak bisa disamakan satu orang dengan yang lain. Kalau levelnya Al-Quran saja bacanya belum lancar, ya 1 tahun itu khatam sekali itu wajar gitu. Tapi kalau hafid, ya 1 tahun khatam sekali itu nggak cukup gitu. Dan juga dalam tadarus juga semacam itu. Kalau di masyarakat kan sama semuanya gitu. Apalagi khataman secara dibagi itu. Nah, itu. Setiap orang dapat 1 juz. Tapi kok sama ya? Padahal di situ kemampuannya beda-beda. Ya, artinya kalau sudah 1 jam waktunya habis ini sebagai dibelancang 1 jam semuanya selesai dan tuntas. Itu artinya sekedar seremonial gitu. Maaf ya ini tapi kan perlu untuk disampaikan. Nah, kalau misalnya tadi dibagi secara kelompok setiap orang 1 juz, nanti kalau waktunya 1 jam yang belum selesai kan tidak semuanya, apalagi melibatkan banyak orang dan tidak semuanya expert di dalam bidang bacaan Al-Quran. Tapi kok yang aneh setiap 1 jam kok semuanya sudah selesai ya. Itu kan memunculkan cuma sekedar seremonial. Artinya belum sampai pada penghayatan atau melakukan refleksi dari apa yang ia baca. Oke. Nah, sehingga apa? Menghatamkan Quran itu tradisi yang memang dilakukan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para sahabat dan seterusnya ya. Sehingga kesimpulan majelis tarjih, ini coba ya Bapak dan Ibu sekalian coba ikuti bagaimana kesimpulan fatwa ini. Pandangan majelis tarjih mengadakan acara khataman Quran serta memberikan ruh semangat dalam membaca dan mentadaburi Al-Quran. Sehingga tradisi tadarus dalam masjid dan mushola Muhammadiyah selama bulan Ramadan ini tidak pernah dibid'ahkan oleh orang Muhammadiyah atau oleh majelis tarjih. Tradisi ini baik gitu. Karena bulan Ramadan ini bulan berinteraksi dengan Al-Quran dan juga Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril setiap malam dari bulan Ramadan lakukan tadarus. Sehingga kalau ada tadarus tadi 1 bulan Ramadan khatam di masjid dan mushola Muhammadiyah itu yang pertama baik dilakukan. Yang kedua juga syiar Islam. Yang menunjukkan masih ada spirit Islam itu ketika di sebuah komunitas ya bulan Ramadan didengar apa? Tadarus. Dan memberikan baca dan mentadaburi Al-Quran. Artinya ketika jenengan kualitas saya bacaannya jelek, ada kesempatan untuk belajar. Saya membaca Al-Quran tahu maknanya, karena dalam pandangan Muhammadiyah tadarus itu bukan sekedar diucapkan, tapi juga dipahami maknanya. Saya belum bisa mengamalkan yang ini dan ini. Sehingga memunculkan spirit untuk back to the Quran, kembali kepada Al-Quran. Tetapi yang menjadi catatan majelis tarjih, di sana dikatakan juga jangan sampai dijadikan sebagai ritual wajib terhadap acara tertentu yang mana nantinya akan menjadi sesuatu yang baru dalam Islam yang disebut apa? Bid'ah. Misalnya ketika milad tertentu seolah-olah menjadi ritual yang wajib. Ketika misalnya ngantenan, meskipun ini bukan bid'ah, tetapi ketika dipahami ini ritual yang wajib, yang harus dilakukan ngantenan harus ada khatmul Quran. Nanti bayi lahir khatmul Quran. Pindah ke rumah apa? Khatmul Quran. Kalau khatamkan sendiri nggak apa-apa. Yang menjadi masalah kan menjadi seremonial dan juga dibagi menjadi kelompok itu.
Ketika dibilang wajib bermasalah karena Nabi tidak pernah mempraktekkan semacam itu. Misalnya Nabi ulang tahun kemudian membaca Al-Quran. Saya sampai sekarang belum menemukan hadisnya. Kemudian Nabi pindah rumah melakukan khatmul Quran. Kemudian walimatul ars di zaman Nabi dulu dengan khatmul Quran. Itu tidak ada. Meskipun ya nanti kita kaji apakah itu budaya yang salah. Ya, nanti kita lihat sebenarnya ya bukan budaya yang salah, tetapi ya kita harus memahaminya sesuai secara proporsional. Nanti kita lihat ya. Saya teruskan fatwa dulu. Intinya dalam pandangan Muhammadiyah bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran itu harus terpenuhi dua tadi. Yang pertama, bitartilin dengan tartil. Bacaan tartil itu sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf dan juga apa lahan-lahan. Kenapa aku nggak cepat? Nah, bacaan tartil itu sesuai dengan tajwid. Yang mat ya harus dibaca panjang. Yang idgham yang harus dimasukkan. Idgham itu kan memasukkan dua huruf dengan satu bacaan, kan? Dengan satu suara kan itu. Itu kan artinya tartil. Kalau itu cepat, itu jelas tidak tartil. Yang mat ya tidak mungkin dibaca mat. Nah, kemudian di samping itu juga harus berusaha untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya. Inilah yang disebut tadabbur. Sehingga tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini tidak hanya menjadi ritual. Pasca Ramadan ya tidak ada bekasnya. Kenapa? Karena dalam membaca tidak tartil, cepat saja, seremonial. Karena cepat ya tidak mungkin dipahami. Nah ini yang selalu ditekankan di dalam Muhammadiyah. Karena yang pertama, Allah SWT sendiri yang mengajarkan Nabi untuk membaca secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila, ya Muhammad, bacalah Al-Quran itu dengan bacaan tartil. Perlahan-lahan sesuai dengan kaidah tajwid dan artikulasi pelafatannya sebagaimana di dalam makharijul huruf. Yang kedua, kritik Al-Quran terhadap orang yang tidak bisa merefleksikan makna Al-Quran di dalam kehidupan itu. Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merefleksikan Al-Quran di dalam kehidupan? Al-Quran sebagai guidance di dalam kehidupan. Kenapa mereka tidak bisa menjadikan Al-Quran itu the living Quran, Al-Quran yang bisa mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita merefleksikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita secara individu, secara berkeluarga, secara bermasyarakat, berbangsa, beretika politik dan sebagainya. Am ala qulubin, atau dalam hati mereka terkunci, artinya sudah tidak bisa menerima tunjuk dan Al-Quran. Tetapi coba kritik majelis taklim, apa yang dijumpai di masyarakat, acara khataman Quran yang dilakukan dalam waktu hanya 1 hari. Hanya apa? 1 hari. Padahal hadis Nabi kepada Abdullah ibn Amrin tadi apa? La yafqahu man qara'ahu aqalla min thalathin. Orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu dikatakan la yafqahu. Faqih itu kan tadi apa? Memahami dengan pemahaman yang dalam. Artinya tidak mungkin bisa merefleksikan Al-Quran dalam kehidupan atau melakukan tadabbur kalau dilakukan 1 hari. Coba lanjutannya. Acara tersebut dimulai di pagi hingga sore hari dengan bacaan yang cepat. Artinya tidak dibaca secara tartil. Tajwidnya nggak kena, makharijul hurufnya nggak kena. Yang penting selesai. Sehingga sangat mustahil untuk membacanya secara tartil. Padahal telah jelas di dalam Al-Quran perintah untuk membacanya secara tartil sehingga jelas makhraj dan tajwid, memahami dan mentadaburi apa yang dibaca.
Sehingga kalau warga Muhammadiyah ingin melakukan khataman Al-Quran, ya tadi waktunya kalau sehari nggak bisa. Ya minimal 3 hari sesuai hadis Abdullah ibn Amrin. Atau 7 hari. Atau 1 bulan. Artinya ini loh, kalau kita misalnya di rumah sakit, dalam 1 bulan ini ambillah 1 ayat atau 3 ayat atau 2 ayat terserah ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ini dibaca secara baik sesuai dengan apa? Kaidah tadbir makharijul huruf. Yang kedua dipahami maknanya, yang ketiga apa? Memahami tafsir dan asbabun nuzulnya, yang ketiga tadabbur. Implementasikan di dalam kehidupan. Sehingga ini menjadi teologi-teologi di Muhammadiyah. Misalnya sekarang Al-Insirah. Kalau misalnya RSA mau membuat program Al-Insirah, ini dilakukan 1 bulan, nggak boleh cuma khatamannya tadi 1 hari. Kemudian hanya store semua karyawan, store Al-Insirah 1 persatu. Karena Al-Insirah ini kan teologi yang dianggap relevan ketika kita sudah berada, mudah-mudahan ini sudah melewati pandemi. Yaitu setelah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Habis kesusahan itu datanglah kemudahan. Fa idza faraqta fansab. Kalau kita sudah selesai melakukan perbuatan, kita melakukan pekerjaan yang lain. Artinya pandemi ini sudah selesai, sudah saatnya kita. Jangan sampai pandemi ini ya pandemi terus, akhirnya tetap malas. Ya. Tidak memunculkan etos kerja. Kemudian terusnya, ini artinya penting untuk ditanamkan. Artinya kalau mau mencoba mengimplementasikan Al-Quran, itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah caranya semacam itu. Sekarang yang dikembangkan teologi Al-Insyirah, ya berarti harus bisa membaca surah Al-Insyirah atau Alam Nasrah secara tajwid, secara makharijul huruf, dan memahami maknanya, memahami tafsir asbabun nuzulnya. Yang berikutnya, apakah kita sudah bisa menerapkan surah Al-Insyirah ini di dalam pribadi kita dan sebagainya. Ini refleksi Muhammadiyah di dalam memahami Al-Quran semacam itu. Itu ya. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini bisa ditemukan di SM nomor 18 tahun 2019 ya. Berikutnya fatwa yang satu lagi, mudah-mudahan ya. Oke, kita maksudnya kita baca fatwa ini kemudian kita buka tanya jawab. Fatwa berikut Al-Quran. Penanya atau mustafti meminta fatwa, di penanya itu dalam fikih orang yang meminta fatwa. Kalau pemberi fatwa itu namanya apa? Mufti. Berarti mufti di dalam Muhammadiyah itu majelis tarjih. Muftinya kelembagaan, karena ijtihad di dalam Muhammadiyah itu ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Artinya fatwa itu bukan dari perorangan, tetapi dari lembaga yang melibatkan banyak pihak. Tapi kalau mustafti meminta fatwa, itu boleh pribadi, boleh lembaga, dan seterusnya. Oke. Jadi seorang mustafti itu guru ngaji, punya murid ya, biasanya setelah muridnya itu selesai, misalnya Iqra atau Al-Quran, itu ada penempatan atau misalnya haflah gitu. Akhirussanah gitu. Apakah ada tata cara penamatan anak mengaji menurut Islam? Haflah akhirussanah itu apakah ada landasannya gitu? Dan kalau ada, bagaimana caranya? Gitu. Mohon penjelasan perinci. Soal yang kedua, juga terjadi saat akad nikah diadakan khatam
Al-Quran bagi akad nikah dan saudara-saudaranya. Apakah hal ini diperbolehkan? Gitu. Ada tradisi di masyarakat kalau pernikahan itu ada khataman Al-Quran. Tadi sudah saya singgung sebentar ya, meskipun saya belum memberikan jawaban. Oke. Jadi pertanyaannya dua ini. Maka jawabnya dalam penelitian tim Fatwa Majelis Tarjih belum ditemukan tuntunan mengenai khataman haji. Artinya Al-Quran kemudian disusul dengan haflah akhir sana. Yaitu tidak ada tuntunan yang khusus dari Nabi didasarkan pada hadis-hadis Nabi. Nah, tetapi khataman ini menjadi tradisi atau budaya yang sifatnya itu hanya seremonial. Kita juga campur, kemudian di sekolah juga ada wisuda gitu. Kalau jangan tanya wisuda itu apa? Ada di zaman Nabi. Ketika Nabi sudah menyampaikan ilmu kepada sahabat, dirasa mampu, kemudian Nabi wisuda sahabat. Yaitu tentu tidak ada. Kayak mungkin itu hanya sebagai ekspresi kesyukuran yang menunjukkan bahwasanya ada tahapan yang dilalui oleh santri atau siswa di dalam belajar. Tapi intinya karena ini membawa kemaslahatan, membawa apa? Kemaslahatan. Karena maslahatnya apa? Memotivasi, mendorong seorang anak untuk naik ke level berikutnya. Saya dari Iqra ya ke level apa? Quran. Dari Iqra 1 ke Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6 ya itu. Nanti dari Iqra 6 ke Quran. Setelah Iqra ada khataman itu tidak ada dalilnya, baik yang melarang atau yang memerintah. Tapi karena ada kemaslahatan memunculkan spirit kepada santri untuk naik ke level berikutnya, karena kalau dianggap membawa kemaslahatan ya berarti boleh gitu. Dan ini yang penting, karena tadi umat Islam ketika sudah selesai satu level harus pindah ke level berikutnya. Kalau kita sudah melewati masa pandemi harus menuju level berikutnya. Jangan sampai kehidupan ini hanya statis. Maka tadi teologi al-insyirah mengatakan fa'idha faraqta fansok. Maka apabila kamu telah selesai melakukan suatu urusan, lakukanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara, kalau Bapak Ibu sekarang sudah selesai secara finansial, carilah spiritual. Gitu. Dan akhirat. Itu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya, ketika kita sudah bisa selesai pandemi, maka kita harus lebih semangat lagi menyongsong masa yang kita anggap lebih baik gitu. Itu makna dari teologi al-insyirah. Nah, sehingga tadi kalau ada wisuda itu ya sebenarnya teologi al-insyirah. Mohon maaf misalnya karyawan naik level naik pangkat, mohon maaf ini. Itu ya teologi al-insyirah, fa idza faraqta fansab. Artinya ada tahapan gitu. Ya, seorang siswa naik kelas, seorang mahasiswa naik semester, kemudian diwisuda dan sebagainya, itu ya termasuk makna fa idza faraqta fansab. Makna dari teologi apa? Al-insyirah itu. Artinya harus ada step yang selalu meningkat ke arah kualitas yang lebih baik. Nah, kemudian itu tadi jawaban pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana tentang tradisi di masyarakat bahwasanya di akad pernikahan itu ada tradisi khataman Al-Quran. Ya, jawaban Majelis Tarjih, tradisi itu tidak ada tuntunannya. Artinya tidak kita temukan dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang mana ketika ada akad nikah atau pernikahan itu dilakukan apa? Khatmul Quran. Misalnya di masa sahabat tidak pernah, di masa Nabi juga tidak pernah.
Tetapi apa? Tetapi ini hanya tradisi saja, gitu. Dan merupakan apa? Ya kan mungkin ini langkah bagaimana melakukan Islamisasi di masyarakat. Gitu. Dan tradisi ini sebenarnya baik ya, daripada misalnya sekarang upacara pernikahan di masyarakat itu, mohon maaf itu ada gaplek apa itu, kopi gitu. Kemudian juga ada elektron, kemudian ada lagi apa dangdut, ada lagi minuman keras dan sebagainya. Kalau maksiat ini mendominasi dan orang tidak malu, gitu, ya mungkin khataman Quran itu juga ketika dimunculkan ya tidak apa-apa gitu. Tapi merubah tradisi yang buruk menjadi tradisi yang lebih baik. Meskipun kalau jenengan tanya, khataman Quran apakah ada dalilnya di sini, ya tidak. Tetapi kan bisa dijadikan untuk penyeimbang tadi. Supaya ketika kemaksiatan orang mau maksiat itu sudah merajalela, dalam artian tadi, minuman keras sudah nggak malu, gaplek juga nggak malu, kemudian elektronan juga nggak malu, dangdutan dan sebagainya, masa khataman Quran tidak diberi proporsi. Artinya Islam tidak andil di bidang seni dan budaya. Ini kan juga dipertimbangkan. Sehingga sebenarnya Majelis Tarjih tidak mengharamkan ya, hanya saja ketika misalnya ini dianggap sebagai ritual wajib, nah itu yang menjadi apa? Masalah. Sehingga yang dilihat itu aspek kemaslahatannya gitu. Nah, sehingga dari dua fatwa tadi kesimpulan kita kembali pada ragam ijtihad dalam Muhammadiyah yang kemarin sempat saya singgung. Yang pertama, ijtihad itu disebut ijtihad bayani. Ijtihad bayani itu ketika masalah itu ditemukan dalil dari Quran dan Sunnah. Kita hanya mencoba memahami dalil tersebut. Ya misalnya tentang waktu khataman Quran tadi Nabi bilang 1 bulan, kemudian 7, kemudian 3 hari. Tidak boleh kurang dari itu. Itu namanya ijtihad bayani karena ditemukan apa? Ya. Kemudian kiasi itu mencari kausasi efisien, mencari ilatul hukmi. Ya kayak zakat fitrah itu. Karena sama nilainya sebagaimana kurma atau gandum di masa Nabi sebagai makanan pokok, sehingga zakatul fitrah kita boleh dari beras. Kemudian yang berikutnya, artinya kalau kiasi itu yang pokok itu ada tagnya di Quran atau Sunnah, tapi yang cabang itu tidak ada. Ini disamakan. Kemudian berikutnya istislahi, ijtihad yang didasarkan pada kausasi finalis, bahwasanya agama merealisasikan 5 perkara, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Kemarin sudah kita banyak diskusikan, ini artinya maqasid syariah. Yang mana ijtihad istislahi ini artinya digunakan ketika tidak ada tag yang melarang dan tidak ada tag yang memerintah. Artinya tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang melarang maupun dalil Al-Quran dan Sunnah yang memerintah. Sehingga yang dipakai adalah pertimbangan kemaslahatan. Itu melalui kajian tadi. Kalau jenengan kebetulan mau menikahkan misalnya putrinya, kalau kita adakan khataman Quran, apa maslahatnya? Dikaji dulu. Memunculkan. Ini bisa merubah tadi budaya yang jelek, budaya yang penuh kemaksiatan atau tidak. Misalnya bisa, berarti bisa dipertimbangkan. Nah ini bagaimana tanggapan-tanggapan kita? Ya bagaimana? Tapi dalam hatinya tidak ada khataman 1 hari. Tadi yang ada 3 hari. Nah, berarti khatamannya bagaimana? Baca Qur'annya pelan. Kemudian diawali dari 3 hari itu. Artinya tidak digebut, apalagi dibagi secara kelompok tadi. Seolah-olah menjadi seremonial saja. Itu berarti lebih disesuaikan dengan tuntunan agama. Itu yang disebut aspek kemaslahatan. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah kajian kita. Karena waktu kita tinggal berapa menit Pak Salamun. Mudah-mudahan bisa
nanti menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Ustaz Salamun. Ya. Terima kasih Ustaz Lukman. Paparan yang luar biasa terkait tema kita kali ini. Sebenarnya tema kita akrab di telinga kita, Khatmul Quran. Ya, tema yang sangat sederhana, tetapi alhamdulillah pas tuntas secara komprehensif oleh narasumber kita, Ustadz Lukman. Masih tersisa waktu, nanti kita jam 11:20 di kesempatan terakhir ini, Ustadz, ya barangkali ada hal yang perlu dikomunikasikan dari saudara-saudara. Kami persilahkan yang mau bertanya angkat tangan. Tapi sebelumnya ada beberapa chat yang masuk di kami, Ustadz, dari beberapa teman. Yaitu yang pertama, ada beberapa yang tidak sesuai dengan tema kita, tapi nanti bisa